Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang Sistem Informasi Eksekutif. Para eksekutif masa kini yang memimpin organisasi bisnis yang dikelola dengan baik dan memiliki sistem informasi yang dirancang secara efektif, kemungkinan besar mereka menggunakan sistem informasi eksekutif tanpa menyadarinya. Pada akhirnya, perangkat lunak aplikasi sistem informasi eksekutif telah digunakan dan digantikan oleh teknologi dan istilah baru, meskipun banyak fungsi sistem informasi eksekutif yang tetap ada. Dalam mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami, pertama, konsep dasar sistem informasi eksekutif. Kedua, alasan menggunakan sistem informasi eksekutif. Ketiga, penyebab kegagalan sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan cabang dari sistem pendukung keputusan. Seiring dengan meningkatnya adopsi sistem informasi dan kebutuhan manajemen akan pemahaman yang lebih mendalam tentang tren organisasi, sistem informasi eksekutif menjadi alat perangkat lunak yang populer bagi manajemen senior dan eksekutif. Secara sederhana, sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi interaktif yang memberikan akses mudah bagi eksekutif ke data internal dan eksternal perusahaan. Biasanya sistem informasi eksekutif mencakup fitur drill down dan digital dashboard untuk meneliti dan menganalisis informasi. Beberapa sumber menganggap bahwa sistem pendukung eksekutif dan sistem manajemen eksekutif sebagai variasi dari sistem informasi eksekutif. Kemudahan penggunaan memainkan peran penting dalam keberhasilan sistem informasi eksekutif. Karena sebagian besar pengguna sistem informasi eksekutif bukan ahli komputer, maka kesederhanaan sistem sangat penting, dan perancang sistem harus berfokus pada kesederhanaan saat mengembangkan user interface. Biasanya graphical user interface digunakan, tetapi penambahan fitur seperti multimedia, virtual reality, serta input dan output suara dapat meningkatkan kemudahan penggunaan. Faktor penting lainnya dalam sistem informasi eksekutif adalah akses ke data internal dan eksternal, agar para eksekutif dapat melihat tren, membuat perkiraan, dan melakukan berbagai jenis analisis. Agar sistem informasi eksekutif berguna, sistem ini juga harus mengumpulkan data yang terkait dengan faktor keberhasilan kritis organisasi, yaitu isu-isu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis. Misalnya dalam bank dan lembaga keuangan, tingkat suku bunga dianggap sebagai faktor keberhasilan kritis. Sementara untuk produsen mobil, lokasi dealer mungkin menjadi faktor keberhasilan kritis. Sistem informasi eksekutif harus dirancang untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor keberhasilan kritis organisasi. Sebagian besar sistem informasi eksekutif mencakup digital dashboard yang mengintegrasikan informasi ini dari berbagai sumber dan menyajikannya dalam format yang terpadu dan mudah dipahami, seringkali dalam bentuk grafik dan diagram. Digital dashboard dan scorecard menawarkan informasi terbaru dan membuat pengambil keputusan dalam mengidentifikasi tren dan potensi masalah. Digital dashboard tipikal menawarkan 4 kemampuan, yaitu consolidation, drill down, slice and dice, dan pivot analysis. Consolidation biasanya mengagregasi data. Misalnya, penjualan di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur dijumlahkan untuk menghasilkan total penjualan di satu negara. Drill down analysis adalah kebalikan dari consolidation. Misalnya, total penjualan di Indonesia dipecah menjadi 3 wilayah, Barat, Tengah, dan Timur. Analisis ini dapat lebih lanjut memecah data hingga ke provinsi tertentu, atau kabupaten dan kota, dan seterusnya. Slice and dice menganalisis potongan-potongan informasi yang berbeda dan memberikan granularitas atau spesifikasi seperti kinerja produk tertentu dalam periode tertentu dan di wilayah penjualan tertentu. Pivot analysis memutar data untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dari data yang sama, sebagai contoh baris dan kolom tabel yang ditukar. Banyak digital dashboard berbasis web yang tersedia di internet, seperti Sales Dashboard yang tersedia di HubSpot. Berikut beberapa kriteria penting sistem informasi eksekutif. Disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen, dapat mengekstrak, memapatkan, memfilter, dan melacak data kritis, memberikan akses status daring, analisis tren, dan pelaporan pengecualian, menawarkan informasi dalam format grafis, tabel, dan teks, mencakup teknis analisis statistik untuk merangkum dan menyusun data, mengambil data dari berbagai platform dan format data, berisi alat pengembangan aplikasi yang disesuaikan, mendukung komunikasi elektronik seperti email dan konferensi video. Grafik dan diagram memainkan peran penting dalam sistem informasi eksekutif untuk menyampaikan informasi kepada penggunanya. Berikut jenis-jenis grafik yang populer digunakan dalam sistem informasi eksekutif.
Line charts atau grafik seri waktu menunjukkan perubahan data seiring waktu. Grafik ini cocok untuk analisis seri waktu di mana salah satu variabel adalah waktu dan variabel lainnya bisa berupa total penjualan, total biaya produksi, total anggaran iklan, dan sebagainya. Pie charts digunakan untuk menunjukkan proporsi berbagai item data. Misalnya Anda dapat membagi total biaya produksi menjadi biaya utilitas, biaya sewa, dan biaya persediaan. Bar charts menekankan perbedaan antara item data. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan bar charts untuk membandingkan total angka penjualan 5 produk dari perusahaan tertentu. XY atau scatter charts menunjukkan hubungan antara dua set data, misalnya total penjualan dan anggaran iklan, atau tahun pendidikan dan pendapatan tahunan. Kolom charts berguna untuk menunjukkan perubahan data dalam periode tertentu atau untuk menggambarkan perbandingan antara item. Secara umum, eksekutif melakukan 6 tugas yang memungkinkan fungsi sistem informasi eksekutif, yaitu melacak kinerja, menandai pengecualian, memberi peringkat, membandingkan, melihat tren, dan menyelidiki atau menjelajahi. Pelaporan pengecualian atau variance adalah teknik berguna lainnya yang digunakan manajer untuk menandai data yang tidak biasa atau berada di luar batas normal. Baik peristiwa tidak biasa maupun peristiwa periodik dapat ditentukan untuk memicu istirahat visual atau mengaktifkan intelligent agents untuk melakukan tugas tertentu. Intelligent agents adalah program cerdas yang melakukan tugas berulang dan dapat diprogram untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Sistem informasi eksekutif dapat menyediakan berbagai alat analitis dan pengambilan keputusan yang dapat diakses oleh manajer, termasuk representasi grafis dari data yang membantu eksekutif dalam membuat keputusan penting. Selain itu, eksekutif dapat menggunakan sistem informasi ini untuk berbagi informasi dengan orang lain lebih cepat dan lebih mudah. Manajer dapat menggunakan sistem informasi eksekutif ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan dalam cara-cara berikut. Meningkatkan produktivitas manajer dengan menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi yang relevan, mengubah informasi menjadi format lain seperti diagram batang atau grafik untuk membantu manajer menganalisis skenario bisnis yang berbeda dan melihat dampak dari keputusan tertentu pada organisasi. Mengidentifikasi tren dan melaporkan pengecualian seperti mengumpulkan data tentang profitabilitas dan biaya produksi di pabrik manufaktur untuk menentukan apakah menutup pabrik lebih bermanfaat daripada tetap membukanya. Sama halnya seperti sistem pendukung manajemen lainnya, desain dan implementasi sistem informasi eksekutif memerlukan dukungan dari manajemen puncak, keterlibatan pengguna, dan teknologi yang tepat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan penggunaan sistem informasi eksekutif. Budaya perusahaan yang belum siap, ada resistensi organisasi terhadap proyek, atau proyek dipandang tidak penting. Manajemen kehilangan minat atau tidak berkomitmen pada proyek. Tujuan dan persyaratan informasi tidak dapat ditentukan dengan jelas atau sistem tidak memenuhi tujuannya. Tujuan sistem tidak terkait dengan faktor-faktor kritis bagi keberhasilan organisasi. Biaya proyek tidak dapat dibenarkan. Pengembangan aplikasi yang memerlukan waktu terlalu lama atau sistem terlalu rumit. Dukungan vendor yang telah dihentikan. Beberapa sistem informasi eksekutif tidak mengandung informasi yang dibutuhkan oleh eksekutif senior karena kurangnya pemahaman tentang pekerjaan eksekutif. Oleh karena itu, perancang sistem harus menentukan jenis informasi apa yang dibutuhkan eksekutif sebelum merancang sistem. Demikian pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan komentar atau berdiskusi di forum pembelajaran atau menghubungi saya secara langsung. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.